Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, malam hari ini saya akan jelaskan tentang program Diklat Konten Kreator dan Afiliator Profesional ya. Jadi kenapa kami menggagas ide ini? Karena tentu ada latar belakang yang kuat dan karena background saya saat ini sebagai seorang trainer dan business coach, saya melihat ini adalah solusi terbaik untuk bisa membantu masyarakat Indonesia, mobil khusus karena saya tinggal di Jawa Barat ya, lebih khusus lagi di masyarakat Jawa Barat, agar mereka yang saat ini menganggur, yang angkanya mencapai 1,81 juta, Bapak Ibu semua, ini bisa tidak lagi fokus terus-terusan mencari pekerjaan karena memang lapangan pekerjaannya saat ini sangat-sangat sempit sekali ya. Jadi terkait program prakerja, karena kan malam hari ini harusnya dua ya, penjelasan tentang program prakerja, kemudian juga diklat. Nah, untuk prakerja singkat saja sesungguhnya. Jadi lapangan pekerjaan saat ini sangat minim sehingga satu posisi bisa jadi diperebutkan 100 orang, 1.000 orang, jangan 10.000 orang ya. Nah, dengan tingkat persaingan yang begitu tinggi, maka kalau mereka yang kemudian fokusnya, orientasinya mencari kerja dengan memperebutkan posisi yang ada, maka kalau tidak memiliki bekal tiga hal ini gitu ya, menjadi almost impossible, bahkan cenderung impossible untuk bisa diterima kerja karena memang lapangan pekerjaannya sempit gitu ya. Jadi tiga hal kalau seseorang ingin bisa diterima kerja, yang pertama tentu kompeten. Ya kalau anak-anak SMA, SMK menganggur, ya kompetensinya ini kan masih masih apalagi SMA ya, sifatnya umum. Untuk SMK saja mungkin masih perlu lebih tajam lagi. Maka seharusnya Mohon Bu, selain apa yang sudah didapat dari gimana? bangku sekolah, salah satu yang bisa didalami adalah kompetensi sebagai seorang konten kreator. Ya, karena saya percaya kalau seseorang memiliki kompetensi di bidang ini akan dahsyat. Banyak sekarang perusahaan yang membutuhkan. Karena hampir semua perusahaan ya, aktivitasnya kan kalau kita bicara bisnis, ya aktivitasnya ada produk atau jasa yang akan dipasarkan. Dan mereka kekurangan orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang digital marketing gitu ya, dalam bidang konten kreator. Sehingga kalau sahabat-sahabat yang saat ini katakanlah mencari kerja, menekuni dunia konten kreator sebagai upaya untuk menambah kompetensi sehingga bisa menjadi pembeda dari pesaing yang lain. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau ada yang masuk ya lewat jalur manapun nih, apakah lewat VT Jabar Jiro Nganggur gitu ya, atau yang adik-adik yang saat ini di bangku SMA atau SMK, nanti insya Allah ya kita buat rutin tapi hanya seminggu sekali, karena sesungguhnya membangun kompetensi ya, atau bukan kompetensi lah, membuat sahabat-sahabat punya kemampuan untuk bisa memenangkan persaingan agar pada akhirnya diterima kerja, ya ujungnya memang harus berproses yang itu tadi ya. Saya coba ulangi lagi. Jadi kalau kita mau mudah diterima kerja itu, pertama kita harus kompeten, yang kedua network kita harus luas. Siapapun yang kenal dengan puluhan atau ratusan perusahaan, dalam hal ini misalnya kenal dengan ownernya, kenal dengan HRD manajernya atau HRD direkturnya, ya tentu kalau yang bersangkutan punya kompetensi yang baik, kemudian punya etos kerja yang baik, akan dengan mudah diterima. Ya, jadi networking ini penting. Jadi banyak orang yang kemudian hati-hati terjebak dengan terminologi orang dalam, ya karena memang kita butuh dikenal orang dalam. Hanya mungkin yang membedakan adalah bukan orang dalam yang kemudian
mereferensikan kita, tetapi harus lewat jalur nyogok dulu gitu ya. Jadi kita sogok orang dalamnya agar kita yang tidak kompeten kemudian bisa diterima dan mengalahkan persaingan yang begitu ketat. Nah ini yang tentu tidak diharapkan. Tapi bahwa siapapun yang punya kenalan lebih baik, ya peluangnya lebih besar. Dan kembali ketiga hal yang membuat siapapun menjadi lebih mudah untuk bisa diterima kerja. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang pertama tadi kompeten, yang kedua network atau jejaring yang luas ya. Dan yang ketiga adalah jago jualan. Jadi kalau tiga ini dimiliki, niscaya Bapak Ibu, niscaya adik-adik, cari kerja itu mudah. Kalau kita punya kompetensi, bahkan kompetensi kita katakanlah tidak bisa disaingi oleh yang lain. Ya, ini sudah nilai plus. Ditambah lagi kita dikenal gitu ya. Kita punya jejaring ke mereka-mereka yang kemudian memang membutuhkan kita. Jadi tidak perlu antri panjang-panjang, ya kita yang malah kemudian dengan mudah langsung diterima. Nah, yang ketiga, kita punya kemampuan untuk tanda kutip ya. Tadi saya bilang jago jualan. Ya, kalau bicara jago jualan nih, yang namanya seseorang melamar kerja, itu kan sedang menjual tanda kutip dirinya ya, bahwa saya layak diterima oleh perusahaan tersebut gitu ya, karena saya berbeda dengan yang lain, saya kompeten, saya adalah orang yang cocok di posisi tersebut, punya etos kerja yang baik, punya attitude yang baik, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang malam hari ini hadir karena tertarik untuk ikut prakerja, nanti insya Allah minggu depan kita akan kembali adakan ya terkait dengan persiapan awal. Gimana caranya adik-adik, teman-teman yang saat ini menganggur agar bisa diterima kerja. Nah, sekarang kita ke agenda kedua, membahas lebih dalam tentang diklat konten kreator dan afiliator profesional. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, jadi kalau saya bertanya kepada sahabat-sahabat semua, pada Bapak Ibu, pada adik-adik ya, adakah yang ingin sukses? Pasti jawabannya mau, gitu kan? Nah, yang menarik adalah untuk sukses di zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dulu, itu sebetulnya jauh lebih mudah saat ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara sebuah kesuksesan, Bapak Ibu, ya ini siapapun yang melewati tiga tahapan ini maka insya Allah akan sukses. Dan kalau parameter kesuksesan itu adalah kesuksesan dunia yang dalam hal ini sering diinterpretasikan kekayaan ya, punya katakanlah punya penghasilan berapa, punya rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya. Tiga tahap inilah yang akan membuat seseorang insya Allah kaya gitu ya. Jadi seseorang yang dikenal oleh banyak orang, kemudian disukai banyak orang dan dipercaya banyak orang, ya tentu Bapak Ibu semua pasti sukses gitu ya, pasti kaya raya. Kalau kita coba evaluasi, kenapa sih kita berbeda misalnya ya, kita bandingkanlah orang yang sangat dikenal siapa misalnya. Salah satunya kalau di dunia konten kreator, Raffi Ahmad katakanlah seperti itu. Atau Deddy Corbuzier ya, atau siapa? Mbak Im Wong, Atta Halilintar, siapapun, mereka ini melewati tahapan ini. Dan yang luar biasa, kalau zaman dulu melewati tiga tahapan ini, medianya cuma satu, atau dulu dua lah ya, radio dan televisi. Tetapi sekarang hadirnya sosial media, ini membuat siapapun. Saya tadi sore ambil laundry gitu ya, ambil laundry, lucu juga gitu ya, karena yang punya laundrynya, waduh, ternyata Bapak coach ya katanya. Waduh gawat ini. Ini pasti ulah TikTok gitu ya. Pasti ulah TikTok. Bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak lama, 1 bulan, jutaan orang saat ini ya, karena kalau saya jumlahkan berapa jumlah views yang ada, melawak sudah jutaan. Berarti jutaan orang yang kenal saya hanya karena saya memanfaatkan sosial media yang namanya TikTok. Jadi dikenal banyak orang itu, Bismillah, insya Allah, zaman sekarang mudah. Nah, nggak cukup nih proses kita hanya dikenal, tapi bagaimana Bapak Ibu semua ya mulai untuk disukai oleh banyak orang. Kenapa bisa disukai?
karena kita memberikan manfaat, ya. Nah, manfaat dari mana? Dari konten-konten yang kita buat. Konten itu bisa saya sederhanakan misalnya, ya, manfaatnya ada tiga. Memberikan informasi yang katakanlah A1 gitu ya, informasi yang terpercaya, atau memberikan edukasi yang kedua, dan yang ketiga adalah hiburan. Tinggal kita mau pilih yang mana misalnya. Salah satu, salah dua, salah tiga, atau campuran ketiganya ya silahkan. Yang jelas penonton dari konten kita itu mendapatkan manfaat sehingga dengan senang hati mereka memfollow. Nah, ini kata kunci. Jadi kalau kemudian mereka ya memfollow kita, inilah follower yang benar, bukan fake follower. Jadi seolah-olah kita punya banyak follower, tapi sesungguhnya mereka bukan real follower kita. Karena gampang kok, kalau hanya sekedar pengen punya 1 juta follower, ya asal punya 500 juta, bakar duit aja. Pasang iklan, ya kan? Spend, karena biaya biaya untuk dapatkan 1 follower itu bisa Rp300 sampai 500. Ya udah, bakar aja uang itu, dapat tuh 1 juta follower. Tapi itu fake follower. Karena pasti followernya bukan orang yang dengan senang hati memfollow, tapi ditempel-tempelin sama sistem. Nah, ini nggak ada bedanya kalau kita bandingkan dengan ada orang yang saling fallback gitu ya. Saling fallback, fallback kan yuk, apa cuma Bapak Ibu. Yang begitu tuh sebetulnya merusak akun Bapak Ibu untuk pertama kali Bapak Ibu membuat akun. Ya, karena mereka bukan real followers Bapak Ibu semua, hanya saling fallback untuk tujuan apa? Oh, tujuannya supaya bisa segera keranjang kuning agar bisa jadi affiliate TikTok. Nah, ini mungkin kacau balau. Karena tidak sabar berproses, maka kacau prosesnya gitu ya. Ini yang banyak saya percaya ya, mungkin berapa ribu, ratus ribu, jangan-jangan juta ya. Orang yang menekuni dunia affiliate TikTok dan tidak berhasil. Karena mereka nggak memahami substansinya, hanya, oh harus punya keranjang kuning, ya sudah ikut berusaha. Gimana caranya? Ya udah saling follow aja, atau diiklanin ya, dengan diiklan, dengan pakai ads maka dapat follower. Tapi fake follower. Nah, kalau itu terus dilanjutkan, babak belur Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kecewa karena ternyata ya begitu lebih lanjut menjadi affiliate TikTok misalnya. Gimana caranya saya punya keranjang kuning, habis itu jualan. Supaya jualan bagaimana? Ya berarti kan harus punya produk yang dijual. Bikin VT dulu nih, video tentang produk tersebut. Supaya nanti bisa dijual dengan keranjang kuning. Berarti harus apa? Harus beli produk. Bayangkan tahapannya. Ya, satu, bikin akun. Dua, berupaya sampai 600 follower. Tiga, harus beli produk juga nggak langsung datang kan, setelah dibayar beberapa hari baru datang. Habis itu bikin VT, bikin video tentang produk. Disinilah kekacauan terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka yang melakukan hal ini itu ya akunnya isinya jualan semua. Kalau isinya jualan, siapa yang mau kemudian memfollow ya akun yang isinya jualan semua tanpa memberikan kebermanfaatan? Sementara nafsu untuk segera jualan itu kan gede supaya segera dapat duit. Tapi frustasi. Kenapa? Viewsnya pun mentok. Ya, mentok di angka-angka nggak nyampe 200 lagi ya, di bawah 200. Nah, inilah yang kalau Bapak Ibu semua sebetulnya sudah memilih activity yang tepat, tetapi salah jalur gitu ya, salah belajar, maka akhirnya gagal juga ya. Jadi tidak sedikit yang pada akhirnya frustasi, udah bikin banyak video kok GMV-nya dikit gitu ya. Itu GMV loh. GMV itu kan omset. Saya bisnis kan Bapak Ibu, saya ketawa aja kalau cuma bicara GMV. Yang paling penting tuh profitnya berapa, bukan tentang GMV. Karena GMV itu bisa fake juga. Kenapa coach fake? Sekarang begini, dapat GMV itu 1 miliar. Kalau dia adalah seorang affiliate, keuntungannya kan cuma 10%. 10% itu dari 1 miliar, 100 juta. Lumayan. Kalau mendapatkan GMV 1 miliar tanpa beriklan, dapat 100 juta. Oh keren, Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian dapatkan GMV tersebut beriklan dengan keluar anggaran sampai 110 juta, tekor Bapak Ibu.
Ya. Nah, saya berharap kalau ada teman-teman di sini yang sudah jadi affiliate gitu ya, maka dalam hidup itu bersabar, ada prosesnya. Dan saya mau mengajak semua, sahabat-sahabat semua. Dan ini disclaimer saya selalu kalau jelaskan program ini, saya disclaimer. Saya bukan konten kreator, saya bukan afiliator. Baru 1 bulan ini, saya memutuskan untuk kedepannya untuk menjadi seorang konten kreator. Dan untuk itu, saya juga merasa harus belajar. Dan karena saya business coach dan trainer, pengalaman panjang saya itu memberikan satu pembelajaran bahwa kalau kita mau cepat berhasil, kita harus belajar dari yang terbaik. Kalau tidak, yang seperti tadi saya bilang, yang tadi saya sampaikan, ketemu belajar yang ngajarinya juga masih kacau balau, pada akhirnya apa? Diajarin yang ngaco-ngaco gitu ya, saling fallback lah, segala macam, terus nanti dong iklan. Ini ngeri, margin cuma 10% jadi affiliate kok ngiklan gitu ya. Maka harus punya kemampuan untuk bisa menghadirkan fiti-fiti yang kemudian diminati, ya kan? Dan secara organik pada akhirnya bisa menghasilkan, bukan dengan ads. Kalaupun dengan ads, Bapak Ibu semua, ya tentu bukan bukan sesuatu yang marginnya cuma 10% gitu ya. Kalau kita iklankan ya sebagian besar pasti babak belur. Banyak sekali makanya yang fake-fake juga saling bongkar antara affiliate ya karena nggak ya susah lah kalau hidup ini tipu-tipu gitu ya, saling menipu dengan yang lainnya, ingin terlihat sukses, ingin terlihat ini padahal bobrok dalamnya gitu ya. Dan kalau yang itu diajarkan, diduplikasi, kacau balau Bapak Ibu. Maka saya mau ajak semua, yuk saya nih mau belajar. Sebetulnya awalnya ini, saya mau belajar. Kenapa nggak kita belajar bareng gitu ya? Nah, ke siapa kita belajar barengnya? Ya ke orang-orang yang sudah berhasil. Para konten kreator dengan followers jutaan, para afiliators yang bukan cuma GMV-nya miliaran gitu ya, ya kita cari yang profitnya ratusan juta atau miliaran bahkan per bulan. Kan begitu. Bahkan jangan tanggung, jangan cuma jadi konten kreator dan afiliator. Why not ya jadi real pebisnisnya. Apa pebisnis realnya? Iya seller Bapak Ibu ya. Karena kalau affiliate itu cuma sebetulnya cuma berperan di promotion aja ya di sales and marketing. Tapi kalau sebagai pebisnisnya kita sebagai seller tentu kita bisa ya punya margin yang lebih besar. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita ingin Bapak Ibu semua di zaman sekarang ini mudah untuk dikenal ya oleh banyak orang, maka manfaatkan sosial media. Dan yang saya rekomendasikan Bapak Ibu itu adalah TikTok. Nanti Bapak Ibu bisa belajar karena saya berikan contoh seorang KDM itu dapat uangnya bukan bukan karena TikTok gitu ya, dapat uangnya dari monetisasi YouTube. Tapi ini butuh keilmuan lagi, butuh kita belajar Bapak Ibu semua. Nggak mudah kalau bikin konten-konten seperti yang dibuat oleh KDM gitu ya. Sesuatu yang membutuhkan biaya yang tidak kecil kan gitu ya. Nah, tetapi kenapa seorang KDM pada akhirnya saat ini bisa menjadi seorang gubernur Jawa Barat yang penghasilan bukan penghasilan sebagai gubernur, tetapi sebagai konten kreatornya adalah 600 juta sampai 10 miliar per bulan. Itu range-nya. Jadi mudahlah buat beliau kalau mau bagi-bagi uang 50 juta tiap hari itu ya karena penghasilan per bulannya dari dunia konten kreator itu adalah 30 apa maaf 600 juta sampai 10 miliar. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi ini tahapan yang kalau kita sama-sama mau sukses Bapak Ibu, ya kita harus menjadi konten kreator dan afiliator profesional. Supaya kita bisa menjadi konten kreator dan afiliator profesional yang sukses, kita belajar kepada mereka yang sudah berhasil. Maka ya, yuk saya ajak malam hari ini sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, kalaupun Bapak Ibu saat ini mencari kerja, silahkan tetap lanjutkan cari kerjanya. Tapi mau sampai kapan? Kan begitu. Karena malam hari ini saya juga mau berikan opportunity. Mau terus cari kerja, atau sebetulnya kan nyari kerja kan substansinya cari uang. Kenapa nggak kemudian fokus cari uang? Nggak apa-apa sambil cari kerja, tapi jangan sampai do nothing, tidak melakukan apapun. Jadi aktivitasnya hanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tembus tahun hanya cari kerja.
Padahal kalau kita fokusnya cari kerja, dengan kondisi lapangan pekerjaan yang sekarang ini, belum tentu kita dapat kerja. Tapi kalau kita fokusnya cari uang, Bismillah, insya Allah. Ya, saya cukup sebetulnya 1 kali 24 jam, if ada yang serius, saya bimbing, bisa saat itu juga mulai menghasilkan uang. Sabar ya, saya jelaskan dulu lebih detail. Nah, jadi kalau kita ingin mudah untuk melewati tahapan ini, ya kita jadi content creator, jadi afiliator profesional. Bagaimana supaya bisa jadi content creator dan afiliator profesional? Nah, saya mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama. Ya, saya tuh sebetulnya juga calon peserta. Ya, saya calon peserta diklat content creator dan afiliator profesional karena saya bukan narasumber, gitu ya. Nah, karena saya bukan content creator dan saya bukan afiliator, ya. Oke, jadi program ini sekilas tentang diklat content creator dan afiliator profesional. Program ini 1 tahun, ya, karena kita mau belajar dari banyak pihak. Kita mau belajar nggak cuma dari 1 2 orang, tapi kita mau belajar karena dari situlah kita bisa dapatkan angle-angle kenapa seorang Raffi Ahmad bisa berhasil, kenapa kemudian Puji ya bisa berhasil, Pujian, kemudian kenapa Willy Salim, anak muda yang dahsyat followernya ya 70 juta di TikTok 70 juta, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dahsyat nggak kalau kita belajar dari mereka-mereka yang sudah followernya jutaan. Tetapi mereka ini kan tidak mudah, tidak murah Bapak Ibu. Ini persoalan. Jadi ketika saya mau belajar ke mereka, persoalan yang sama kalau Bapak Ibu juga mau belajar dengan mereka. Kenapa? Mereka tidak murah Bapak Ibu. Ya, Eh, bukan kelasnya Deddy Corbuzier deh. Saya pakai kelasnya dari Derian Syah ya, yang Bapak Ibu mungkin kenalnya dari Kasih Solusi. Beliau itu kalau kita undang jadi narasumber, itu kita harus bayar hampir 100 juta di luar pajak. Oke? Jadi kalau dengan pajak ya tembus 100 juta. Kalau kita mau undang Raffi Ahmad itu rate 1 jam itu 1 miliar. Kebayang nggak kalau kita ngumpulin puluhan, apalagi 100 konten kreator afiliator yang mau ngajarin kita selama 1 tahun ke depan. Berapa kita harus bayar? Maka ya saya pastikan saat ini, kalau kita bicara saat ini, kita nggak mampu. Tapi kan kita nggak mau menyerah. Kenapa nggak kemudian kita coba usulkan program ini, Bapak Ibu semua, kepada pemerintah di berbagai tingkatan. Karena kalau ini menjadi program nasional, Bapak Ibu, ya, program nasional, maka dengan mudah seorang apa Presiden RI ya Pak Prabowo kumpulkan semua konten kreator dan afiliator, beliau bisa bilang, tolong nih bantu, ada 10 Gen Z nganggur, ada 1 juta mahasiswa, ya, bukan mahasiswa, sarjana, 1 juta sarjana nganggur, bantulah mereka untuk punya kompetensi dalam dunia konten kreator, bantulah mereka supaya bisa jadi afiliator yang produktif atau menghasilkan. Maka tentu dengan senang hati para konten kreator itu, kalau ini adalah panggilan negara, mereka akan bantu tanpa berpikir saya dibayar berapa. Nah, belum lagi fasilitas yang kemudian bisa kita gunakan. Saya coba perkecil skupnya, tidak nasional. Role model Jawa Barat misalnya. Kalau kita bisa membawa program ini ke KDM, dan kemudian KDM yang notabene beliau adalah konten kreator gitu ya, harusnya paham betul tentang hal ini. Nah, tapi kan bisa saja paham, tapi kemudian masih ada keraguan atau mungkin apalah ya, saya nggak paham gitu ya. Karena harusnya ini dengan mudah. Kalau ada 1,81 juta pengangguran di Jawa Barat, ya kenapa tidak mereka kemudian dilatih secara terstruktur, sistematis, masif. Dibuatlah training center di setiap kota kabupaten, ya kan? Karena ruangan-ruangan itu kan di setiap kota kabupaten ada. Tinggal bagaimana itu dimanfaatkan secara maksimal. Nanti setiap wali kota dan bupati kumpulkan lagi semua camat gitu ya, camat kumpulin semua lurah, sehingga nanti kita bisa menghasilkan para mentor di level bahkan sampai terkecil misalnya di level RT. Nggak usahlah belajar gimana caranya
apa bagaimana caranya bikin konten yang sederhana, nggak perlu belajar sama eh, apa mentornya yang kelas nasional, cukup di kelas RT aja udah sanggup kan begitu. Dan tidak perlu dari berbagai daerah misalnya harus datang ke Bandung untuk belajar, harusnya di setiap daerah, dan nanti narasumber yang tadi saya ceritakan itu bisa berkeliling. Nah, inilah mimpi besar yang saya berharap ini menjadi kerjaan kita bersama, project kita bersama. Karena kalau hanya saya sendiri, hanya Sekolah Bisnis Indonesia, nggak mungkin Bapak Ibu. Hanya saya dengan Pak Arya atau tim kecil nggak bisa. Ini harus menjadi kerja-kerja kita bersama. Oke. Nah, hanya memang saya membackup ya, ini supaya bisa dipahami dan tidak campur aduk. Saya yang pernah punya pengalaman ya, kalau kita mau coba kejar yang namanya Gubernur Jawa Barat gitu ya. eh, saya pernah di era sebelum ini, di era sebelum KDM ya, yang dalam hal ini Kang Emil saat menjabat 5 tahun Bapak Ibu, saya ngejar-ngejar Kang Emil untuk memberikan masukan kepada beliau mumpung memiliki kewenangan, memiliki jabatan, gunakan sebaik-baiknya. Salah satunya supaya nanti bisa meninggalkan legacy yang mulia di dunia dan mulia di yaumil akhir nanti. Apa itu? Bebaskan warga Jawa Barat yang notabene adalah mayoritas Muslim dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. 5 tahun saya ngejar, Pak Arya saksinya. Sampai akhir nggak bisa Bapak Ibu ketemu. Padahal saya adik kelas beliau di ITB. Saya juga salah satu ya ikut berkontribusi lah dalam membantu beliau pada akhirnya terpilih menjadi gubernur. Tapi setelah terpilih sama sekali saya tidak bisa bertemu. Nah, ketakutan yang sama juga ada. Saya khawatir ya ini kita coba coba ngejar pengen bertemu audiensi dengan KDM ya ternyata nggak bisa-bisa. Ya, terus mau 5 tahun cuma jadi rencana diklat. Saya berpikir harus ada plan B-nya. Apa itu coach plan B-nya? Maka karena saya punya sekolah bisnis Indonesia, kenapa enggak sekolah bisnis Indonesia? Nah, dalam hal ini kalau ini saya pengajarnya, gitu ya, saya pengajarnya dan saya akan membimbing siapapun yang selama 1 tahun. Jadi kalau program diklatnya jalan, sebetulnya ya udah diklat saja, selesai. Tapi kalau ternyata diklat belum bisa jalan sesuai skenario, upaya agar kita semua, agar Bapak Ibu yang ingin menjadi content creator dan afiliator profesional tetap bisa berjalan. Walaupun pasti tidak maksimal hasilnya, ya kan? Tidak menjangkau begitu banyak orang dengan keterbatasan. Contoh, ya kalau saya mengisi pelatihannya di Bandung, ya orang-orang dari luar daerah kan agak tidak mudah untuk datang. Kecuali mereka yang betul-betul sudah memutuskan dirinya memang mau berhasil melewati jalur ini. Nah, tetapi plan B itu tetap jalan, ya. Plan B itu tetap jalan. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu semua ya. Jadi diklat itu kita harapkan dimulai tanggal 17 Agustus bulan depan. Sehingga ada waktu nih, harapannya di waktu inilah bisa audiensi, bisa ketemu kalau di level Jawa Barat ya ketemu dengan gubernur, kalau di nasional kalaupun bisa ketemu dengan Pak Prabowo alhamdulillah atau paling tidak dengan menterinya ya di mana salah satu menteri itu adalah teman saya ya di satu angkatan di ITB, satu angkatan beliau saat ini menjadi Menteri Tenaga Kerja yang kalaulah bisa ketemu ngobrol ya sama Bapak Ibu walaupun sudah teman, waduh ya Allah kalau sudah jadi birokrat kok ya betapa berlapis-lapisnya hanya untuk bisa menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya bisa meringankan pekerjaan beliau. Saya harus panggil beliau menteri ya. Eh, lamun panggil cuma baturan mah aing teh kabantu maneh ayeuna mah panggilna beliau. Oke, saya lanjutkan sahabat-sahabat Bapak Ibu semua. Nah, ini beberapa hal kalau kita mau pertajam lagi dan Bapak Ibu malam hari ini bisa sahabat-sahabat adik-adik bisa ambil keputusan gitu ya. Apakah mau bersama-sama untuk menjadi seorang content creator ya dan afiliator. Inilah beberapa alasan Bapak Ibu semua ya kenapa ini menjadi bisa jadi solusi terbaik
Ya, salah satu bahkan bisa jadi the one and only gitu ya. Ya, solusi terbaik di saat ini. Karena kita tahu betul dunia berubah. Kita sudah memasuki era digital, bahkan dengan COVID itu percepatan luar biasa. Ini Zoom seperti sekarang ini karena COVID kan. Ya, kalau tidak ada COVID mungkin kita belum terbiasa dengan menggunakan Zoom. Kemudian zaman juga sudah berubah. Kalau dulu perusahaan ya pengennya perusahaannya karyawannya ya karyawan yang clear, bukan hanya sekedar kontrak atau katakanlah tidak ada ikatan karya atas apa sebagai perusahaan dan karyawan. Tapi di era gigs ekonomi ini terbalik Bapak Ibu. Salah satu yang kemudian kita bisa lihat adalah ya nggak ada lagi ikatan. Contohnya adalah ojek online. Ya, ojek online itu kan bukan karyawan dari Grab atau apa ya apa Grab apa lagi namanya? Saya jadi lupa. Jangan jangan pakai jadi lupa ya. Grab, ojek, ya. Gojek, ojek, Gojek misalnya. Itu kan ikatan dengan para pengendara, para ojek online ini kan bukan ikatan perusahaan dengan karyawannya. Inilah yang namanya era gigs ekonomi. Kita harus sadar Bapak Ibu, adik-adik, siapapun yang saat ini mencari kerja, ya, maka peluang yang terbesar terbuka itu bukan kemudian kita statusnya sebagai karyawan, tetapi sebagai mitra, ya, sebagai mitra. Nah, inilah era gigs ekonomi. Belum lagi kalau kita bicara tentang era artificial intelligence. Kalau kita tidak kemudian belajar, kita tahu, kita akan terlindas karena kerja-kerja kita, bahkan affiliate sendiri. Kalau yang sekarang jadi live affiliate gitu ya, bikin live event di Tiongkok, live TikTok untuk jualan itu udah digantikan oleh AI. Kenapa? Karena sudah langsung bisa disetting standarnya berjam-jam ya mau berapa jam pun terus saja diputar terjadi penjualan luar biasa itu ya bahkan ada yang omsetnya dalam satu hari bisa sekian miliar luar biasa menggunakan AI bahkan posisi affiliate saja itu bisa terancam inilah era di mana ketidakpastian itu sangat tinggi tapi tinggal kita memilih apakah kita mau jadi pemenang dari situasi ini atau kita mau jadi korban. Oke, jadi peluang Bapak Ibu semua menjadi konten kreator dan afiliator itu bisa menjadi solusi terbaik bagi banyak orang yang saat ini menganggur, yang saat ini sudah bekerja sih, tapi hasilnya kurang. Kenapa? UMR. Apa cukup dengan UMR? No. Saya yakin Bapak Ibu tinggal di Bandung saja, di Bandung. Minimal menurut saya 50 juta tanpa hutang. Baru saya kategorikannya hidupnya cukup. Ya, kalau di Jakarta mungkin dua kali lipat 100 juta tanpa hutang. Kalau punya hutang babak belur. Apalagi cuma UMR. Ya, jadi peluang ini juga sebetulnya bisa untuk mereka-mereka yang secara penghasilan kurang Bapak Ibu semua. Ya, para guru honorer gitu ya. Kemudian mereka yang saat ini ojek online, mereka-mereka yang kerja tapi gajinya UMR, gajinya nggak UMR tapi terlilit hutang gitu ya, sehingga harus tetap punya solusi bagaimana pada akhirnya bisa bisa membayar hutang-hutang tersebut. Nah, inilah beberapa alasan kenapa menjadi konten kreator dan afiliator adalah sebuah solusi. Ya, profesi sebagai konten kreator itu bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Ya, bisa dari iklan, sponsor, donasi, program langganan dan sebagainya. Atau ketika kita menjadi afiliator, kita dapat komisi yang tadi ya, 10% dari penjualan. Dan yang menarik, nah ini saya mau kasih catatan. Kalau kita berjualan di dunia biasa ya, itu kan kita harus jual lagi, jual lagi, jual lagi. Nah, yang menarik di dunia digital sekarang ya dengan adanya platform TikTok, kita bisa bikin konten satu kali. Ketika video itu kemudian viral, orang kemudian bisa beli berkali-kali. Kalau nanti Bapak Ibu ikut program, nah karena saya bikin backup ya, satu program ideal yaitu diklat, yang kedua nggak ideal tetap kita jalan ya, saya kasih nama training dan coaching jago konten, jago jualan, maka sahabat-sahabat semua, bayangkan satu kali kita bikin video,
Once video itu viral dan kemudian di situ sebetulnya kita sisipkan berjualan, hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Oke, apalagi yang menyebabkan konten kreator dan afiliator ini sebuah solusi? Karena fleksibilitas waktu. Ibu rumah tangga di tengah kesibukannya masih bisa, masih Bapak Ibu. Masih sangat mungkin. Nanti kalau Bapak Ibu ikut ya, bagaimana belajar sehari bikin 100 konten bisa. Tapi kalau misalnya mau bikin sehari 10 konten saja, sehari 10 konten. Satu konten itu paling 5 menit Bapak Ibu bikinnya. Jadi 5 menit kali 10 nggak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam kalau kita tahu caranya. Dan itu bisa menghasilkan, satu videonya bisa menghasilkan jutaan rupiah. Bukankah ini satu potensi yang luar biasa? Ya, jadi karena fleksibilitasnya itulah yang sebetulnya cocok mau buat karyawan, buat ibu rumah tangga, buat pelajar, buat mahasiswa, apalagi. Nah, kalau ini saya mau sehari khusus. Kalau ada adik-adik SMA, SMK mau totalitas, ya. Iya betul-betul kalau mau bicara misalnya 1 kali 24 jam coach saya memang totalitas mau di situ. Ini yang saya mau bimbing khusus. Kalau yang lainnya ya sudahlah sambil jalan saja ya. Ah, jadikan ini ya apa paruh waktu silahkan. Tapi saya sedang mencari orang-orang ya yang kemudian mau totalitas, the one and only, hanya ingin sukses dari konten kreator dan afiliator. Kalau ada itu, Bismillah, insya Allah saya akan bimbing untuk setahap demi setahap punya penghasilan jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan insya Allah miliaran. Tapi ya kalau yang ini coaching spesial coachingnya ini yang siap totalitas. Kalau yang enggak bagaimana coach? Ya sudah ikut ikut program reguler saja. Ya, ikut program reguler. Apalagi keunggulan menjadi konten kreator dan afiliator, modalnya relatif kecil dibandingkan bisnis konvensional. Ya, karena sebetulnya tidak termasuk bisnis, karena hanya bagian kecil saja. Kita hanya di wilayah sales and marketing. Tetapi kalau Bapak Ibu adalah pebisnis, maka memahami ini, menguasai bidang ini juga sebuah keharusan di era sekarang. Karena kalau kita sebagai pebisnis bisa bikin produk bagus, bisa bikin jasa yang excellent, tapi nggak bisa jualan, babak belur Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah modal apa? Ini adalah aktivitas yang bisa menghasilkan dengan modal yang relatif kecil. Apalagi yang keempat, potensi viral dan passive income. Tadi saya sudah jelaskan ya. Once kita bikin konten viral, dahsyat Bapak Ibu akan terus ya orang kemudian beli 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 every day padahal bikin kontennya 1 kali ya. Itu menjadi sumber passive income kita. Apalagi kalau nanti bersama Sekolah Bisnis Indonesia Bapak Ibu akan di akan dibimbing untuk bisa mendapatkan multiple streaming of income. Yang pertama adalah Bapak Ibu menjadi afiliat TikTok, ya. Berarti ada akun khusus yang untuk itu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menjadi mitra dari Sekolah Bisnis Indonesia, di mana bisa memasarkan yang kaitannya dengan Sekolah Bisnis Indonesia. Dari sini pun potensi penghasilannya puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah properti. Tapi saya nggak akan bahas malam hari ini ya. Jadi kalau 3 akun, 3 sumber penghasilan, Bapak Ibu bisa dapatkan income yang sangat luar biasa tentunya, insya Allah ya. Ah, yang kelima, keterampilan sebagai konten kreator dan afiliator adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapapun, baik tua atau muda, asal mau ya. Nggak harus sampai kompleks ya tadi ini belajar ini kalau ini udah lebih dalam ya, cara editing, SEO lah segala macam, enggak kok. Saya ajarkan nanti hal yang sederhana yang kalau kita pakainya TikTok, cukup fitur-fitur yang ada di TikTok dengan kemampuan storytelling kita itu bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dipercaya banyak orang, insya Allah ya. Dan yang tidak kalah menariknya adalah pasar yang terus tumbuh ya. Sehingga kalau kita mau berada menjalankan aktivitas yang produktif yang menghasilkan ya kita harus lihat nih kalau bisnis ini pasarnya bagaimana. Ternyata potensi pasarnya ini terus
tumbuh, maka menjadi menarik. Bahkan brand-brand besar itu akan ya tertarik untuk menggunakan jasa influencer dan afiliator daripada menggunakan iklan tradisional. Ya, kesimpulannya, jika sahabat-sahabat mau punya penghasilan ya dan dilakukan dengan cara yang fleksibel, tanpa modal besar dan bisa berkembang pesat, maka menjadi konten kreator dan afiliator ini adalah solusi tepat. Cuma catatannya, untuk sukses itu butuh konsistensi. Disinilah butuh mentor, Bapak Ibu semua. Cuma yang namanya mentor, yang namanya Bapak Ibu dibimbing, di coaching oleh coach Bapak Ibu, sederhana ya. Apalagi kalau Bapak Ibu memilih di coaching sama saya. Siap nggak? Karena ada yang nggak siap misalnya, tersinggung, baper, dikasih tahu tersinggung. Kenapa? Bahaya. Kalau sikap mentalnya mudah baperan, sampai kapanpun nggak akan berhasil. Ya, jadi kalau mau dibimbing sama saya dari awal sudah harus tahu siap nggak untuk menanggalkan ego, siap nggak untuk tidak baperan. Kalau baperan no way lah, wasting my time juga gitu ya, buang-buang waktu Bapak Ibu, buang-buang waktu saya juga. Oke, jadi selain kita butuh konsisten, kita butuh kreativitas dan kita punya daya adaptasi dengan tren baru. Saya berikan contoh. Saat ini kalau Bapak Ibu ini bisa jadi trennya menurun dan saya merasakan tren itu menurun. Saya pribadi merasakan itu ya. Tetapi akan ada nanti tren-tren baru yang kalau kita bisa ikuti luar biasa. Contohnya adalah begitu luar biasanya seorang KDM ya sehingga di awal-awal itu kan gebrakannya dahsyat sekali sehingga tingkat viralitasnya luar biasa dan siapapun yang membahas KDM itu akan kebagian ikut viral dengan cepat. Oke, jadi yang saya bisa analisa sekarang, tren itu turun Bapak Ibu. Tapi nggak perlu khawatir. Kalau kita bisa beradaptasi dengan cepat, kita bisa menyesuaikan dengan tren-tren baru yang kekinian yang akan menghantarkan kita pada tingkat viralitas yang juga sama atau bahkan lebih lebih dahsyat. Dan kalau kita tahu cara membuat konten yang potensial viral, insya Allah kita nggak perlu khawatir bahwa oh harus harus nebeng terus popularitasnya KDM. Nggak juga Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, inilah syarat Pak Arya, ini tolong diperhatikan ya. Ini buat Bapak Ibu semua. Jadi kalau mau ikut diklat, maka syaratnya adalah registrasi daftar. Karena mulai besok untuk yang pagi, ya, kalaupun ada kelas atau yang malam, nanti saya bagi dua. Ada waktu kita sosialisasi. Kalau malam hari ini nih sosialisasi, bukan kelas, ya. Sosialisasi tentang program ini. Ya pasti akan diulang-ulang hal yang seperti ini karena ini sosialisasi hal yang sama berulang-ulang, ya. Tapi akan ada kelas pembelajaran. Oke, dan kita tidak lagi memberikan pembelajaran kepada orang yang kemudian tidak registrasi. Ngapain juga, Pak Arya? Ya, jadi pembelajaran misalnya, gimana caranya bikin konten viral dengan cepat gitu ya. Belajarnya 1 jam pun sudah langsung Bapak Ibu tahu bagaimana caranya membuat konten yang viral. Itu tidak untuk umum, ya, khusus bagi mereka yang terdaftar mengikuti program ini. Oke, syarat kedua, saya mau sampaikan dulu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, baik diklat atau program yang didevelop oleh Sekolah Bisnis Indonesia yaitu training dan coaching jago konten jago jualan ya sebetulnya sama saja ini ya, hanya kalaulah nanti ini diadopsi sama pemerintah ya ini nggak perlu lagi sebetulnya kita ikut dengan diklat selesai. Tapi kalau diklatnya masih belum bisa jalan ini kita tetap jalan ya. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat memahami karena itu bukan hal yang sulit untuk dipahami sesungguhnya. Nah, kalau bicara, ya saya bicara yang parameternya di saya saja Bapak Ibu. Seseorang yang mengikuti bimbingan saya selama 1 tahun, ya itu 100 juta aja udah kemurahan. 100 juta bayarnya 1 tahun dibimbing dan dilatih sampai punya penghasilan bukan cuma puluhan tapi ratusan juta. Bahkan saya akan dorong Bapak Ibu bisa jadi seller penghasilannya miliaran. Maka 1 tahun itu kalau bicara mau harusnya bayarnya 100 juta pun terlalu murah. Tetapi karena saya mau bantu banyak orang, tapi saya nggak mau bantu orang yang asal-asalan. Tetap ada saringannya, walaupun saringannya besar. Apa saringannya, Coach? Kalau mereka bahkan nggak mau berkorban untuk dirinya sendiri, forget it. Ya, forget it.
Memang apa kok syaratnya? Selain registrasi, syarat kedua adalah membeli buku Jago Ngonten, Jago Jualan. Yang ini hanya which is hanya 35.000. Bayangkan, 100 jutanya digratiskan, syaratnya hanya beli buku. Dan beli buku ini kan tujuannya juga namanya mau belajar ya perlu rujukan untuk dibaca, gitu ya. Jadi yang mau mendaftar silahkan, berarti syaratnya hubungi yang mengundang ya Pak Arya. Nanti ini bagi semua kalau ada undangan dari teman-teman silahkan hubungi yang mengundang masing-masing ya, yang mengundang. Nah, kalau undangan itu berasal dari Pak Arya, dari Sekolah Bisnis Indonesia, hubunginya Pak Arya. Tapi kalau yang mengundang bukan Pak Arya, tapi ada sahabat-sahabat di sini yang notabene sudah menjadi mitra dari Sekolah Bisnis Indonesia, tolong daftar hubungi mereka setelah acara ini ya. Dan hari Sabtu, Bismillah insya Allah kita akan selenggarakan Pradiklat batch ketiga. Jadi kita sudah bikin dua batch Pradiklat dengan antusiasme yang luar biasa ya. Di tanggal kemarin adalah yang kedua ya. Kalau ada di sini mungkin nanti sempat memberikan testimoninya silahkan. Acaranya gratis Bapak Ibu. Dan kalau mau dibilang ya, training seperti yang kemarin itu biasa saya ngisi training di perusahaan-perusahaan dan kalau pulang saya pribadi dibayar 20-30 juta kan begitu ya. Atau kalau training seperti itu kemudian Bapak Ibu mau ikuti itu harus bayarnya 3 juta sampai 5 juta rupiah. 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tetapi training yang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bisa ikuti gratis, syaratnya hanya bayar hotelnya saja. Karena narasumbernya saja saya itu sama ikut bayar. Berapa coach? 100.000 gitu ya. 100.000 untuk apa? Supaya belajarnya nyaman. Supaya eh, nggak mikirin lagi kopi break, makan siang ya. Ya sudah, di hotel itu kita bayar dan itu udah murah banget. Bayangkan hotel, bagus pula hotelnya ya. Di Hotel Promenade, Bandung. Dan saran saya Bapak Ibu, karena ini peminatnya banyak sekali. Saya banyak yang belum saya balas ya dari konten-konten saya yang sudah daftar sesungguhnya, tapi belum dibalas. Jadi kapasitasnya pun sangat minim. Silahkan Bapak Ibu kalau mau mendaftar, daftar malam hari ini. Coach kalau nggak punya uang bagaimana? Ya daftar dulu. Nah nanti Bapak Ibu saya ajarkan gimana caranya dapat uang. Berawal dari kejujuran dulu. Kalau buat Bapak Ibu misalnya nih buku, Coach 35.000, saya juga nggak punya uang. Di dompet saya nggak ada, di rekening nggak ada. Saya akan ajarkan supaya Bapak Ibu bisa dapat duit. Oke, adik-adik bisa dapat duit. Sama. Bagaimana caranya hari Sabtu pun adik-adik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat bisa punya uang supaya bisa bayar 100.000 plus kalau dari luar kota bisa untuk biaya transportnya. Masih cukup waktu, ada 6 hari, ya 5 hari lah paling tidak Bapak Ibu untuk kemudian eh, saya bimbing agar pada akhirnya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan insya Allah diklatnya sendiri tanggal 17 Agustus kita akan undang sebagai keynote speaker adalah Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasirli, yang tadi saya sebut ya, teman satu angkatan saya di ITB. Mudah-mudahan beliaunya mau bersedia. Kalau enggak, iya ya ya. Gitu ya. Yang kedua, nah ini sudah, ini luar biasa Bapak Ibu. Teman saya, teman baik saya, kalaupun kita undang, aduh mahal Bapak Ibu. 1 jam beliau tuh kalau tampil 100 juta. Ini karena teman aja, Masya Allah gitu ya. Beliau mau, namanya Mas Denny Darko, seorang magician, bertransformasi menjadi pelukis pasir, dan kemudian menjadi YouTuber, followersnya sudah di atas 2 juta, Bapak Ibu. Keren, ya. Nanti beliau sudah bersedia, di tanggal 17, insya Allah beliau akan hadir. Kemudian KDM kita juga akan undang ya kita akan undang Pak Arya besok tugas Pak Arya itu dan orang yang mau dibimbing KDM katanya pastikan surat terkirim ke gedung sate ya gedung sate ke seluruh channel memastikan agar ya KDM tahu bahwa kita mengundang beliau di tanggal 17 Agustus dan kalau memungkinkan bisa audiensi sebelumnya lebih baik lagi. Jadi langsung gitu ya, tanggal tersebut jadinya tanggal resmi untuk jadi program pemerintah. Itu dahsyat. Jadi ayo berjuang bersama gitu ya. Nah,
Yang ketiga, ini juga sudah menyatakan kesediaan. Nah, tinggal mungkin lihat di kalender, Bapak Ibu semua. Beliau pengusaha dengan aset triliunan, Bapak Ibu juga pasti kenal, ya. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ini luar biasa, Bapak Ibu, pribadi yang humble, Masya Allah, Senin Kamisnya, lewat saya juga ya udah humble, kaya raya gitu ya. Kalau ada yang memframing buruk itu karena nggak kenal dengan beliau ya. Karena kalau kenal lebih jauh, aduh orang soleh kayak gini kalau sampai difitnah, rugi yang memfitnahnya ya. Oke, jadi insya Allah ditambah lagi satu narasumber yaitu Rizky Akbarsyah. Kita sudah kirimkan lewat email surat undangannya. Dan yang menarik, nah ini yang menarik hanya ada nanti maksimal 100 peserta yang boleh ikut dan dia harus sudah lewat proses pradiklat plus ya kan kita akan undang nih 100 konten kreator dan afiliator untuk bisa hadir juga. Jadi kalau ada 100 peserta, ada 100 konten kreator dan afiliator, ya harapannya adalah satu orang bisa dimentori oleh satu orang yang sudah berhasil. Sehingga tingkat kesuksesannya tentu jauh lebih lebih besar. Oke, jadi clear ya. Untuk diklat, Bapak Ibu, syaratnya seperti ini. Jadi kalau mau ngikuti diklat, satu registrasi, hubungi Pak Arya, karena ada Google Form yang harus diisi. Yang kedua, beli buku Jago Ngonten Jago Jualan. Ini nggak seberapa, Bapak Ibu, dibandingkan apa? Dibandingkan training dan coachingnya selama 1 tahun gratis. Jadi sengaja kalau ada orang yang kemudian, saya nggak mau, masa harus beli buku? Ya sudah, silakan. Cari tempat lain ya padahal kami juga mau ajarkan kalau memang nggak punya duit yuk saya ajarkan gimana caranya punya duit supaya bisa bayar 35.000 tapi awalnya dari kejujuran kalau jujur malam hari ini registrasi malam hari ini selesaikan urusan administrasinya kalau uang tidak masalah kalau masalah tinggal ngomong sama Pak Arya nanti kelas khusus saya bimbing oke yang kedua, daftar langsung. Ya, mau dari kota manapun, dari luar kota, luar pulau, luar negeri sekalipun, Sabtu ini datang. Ya, karena nggak bisa ikut di acara diklat offline kalau nggak lolos pradiklat. Maksudnya belum pernah ikut pradiklat, ya nggak bisa ikut diklat. Ya, oke. Dan itu yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Di penutup ada sebuah peluang yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Tolong dipisah walaupun ini ada kaitannya. Jadi, tapi tolong dipisah. Inilah syarat untuk ikut diklat, penjelasannya juga sudah ya. Sekarang saya masuk ke peluang Bapak Ibu semua untuk bisa mendapatkan uang bersama Sekolah Bisnis Indonesia. Dari mana coach peluangnya? Jadi, kalau tadi Bapak Ibu, adik-adik bilang saya nggak punya 35.000. Yuk, Sekolah Bisnis Indonesia kasih hak eksklusif adik-adik, sahabat-sahabat untuk 3 hari. Gimana caranya bisa menjual buku? Kan sebetulnya sederhana, ya. Sederhananya adalah tugasnya itu sebetulnya membantu memfasilitasi orang yang mau daftar diklat. Karena untuk daftar diklat, passwordnya adalah harus beli buku. Jadi tinggal memfasilitasi pendaftaran orang untuk ikut diklat, otomatis akan terjadi penjualan buku. Itu kenapa Bapak Ibu harus saya buat ada beli buku supaya Bapak Ibu selama proses sambil belajar belum ada keranjang kuning sudah bisa menghasilkan. Hari pertama daftar, hari pertama belajar, hari pertama itu pula sudah mulai menghasilkan. Jadi ada 3 hari nih. Kalau Bapak Ibu nggak punya uang ya sudah coach saya daftar jadi mitra ya. Kemudian besok saya akan bimbing gimana caranya Bapak Ibu bisa dapatkan uang untuk bayar bukunya, untuk bayar di acara hari Sabtu ya, untuk punya uang agar bisa tanggal 17 Agustus Bapak Ibu bisa ikut di klubnya secara offline ya. Nah, yang menarik semua penjualan selama 3 hari itu sebetulnya 100% buat Bapak Ibu. Hanya mekanismenya ya, pertama setiap penjualan pertama itu ya masuk ke rekening Bapak Ibu. Penjualan kedua sama, semuanya masuk ke rekening Bapak Ibu. Tapi tolong penjualan kedua, kan Bapak Ibu dapat 35.000, gunakan itu untuk Bapak Ibu beli buku. Karena itu syarat Bapak Ibu untuk ikut. Jadi sebetulnya 100% semua 3 hari ini untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Oke, jadi
Kalau sehari apa 3 hari bisa kejual 10, lumayan 350.000. Ternyata jagoan gitu ya. Sehari bisa 10, ya 10 kali 350 kali 3, 1 juta lebih dalam 3 hari Bapak Ibu bisa bisa dapatkan uang. Sehingga kalau nanti coach, saya kan sudah menikmati nih, asik banget ya jualan jualan bukunya Sekolah Bisnis Indonesia, dapatnya 100%, ya kan? Sementara kalau saya jualan menggunakan jadi affiliate TikTok itu kan cuma 10%. Jadi ini dahsyat banget nih, pengen dong bisa seumur hidup. Gimana caranya? Nah, kalau mau seumur hidup, setelah 3 hari, Bapak Ibu, kalau mau seumur hidup bisa jualin buku Sekolah Bisnis Indonesia, oke, dan 100% untuk Bapak Ibu, maka bayar lisensinya hanya 350.000. Dan yang dahsyat adalah, kalau kita bikin satu konten saja, kemudian konten tersebut viral, orang berbondong-bondong daftar mau ikut diklat atau mau ikut program jago konten jago jualan, maka Bapak Ibu sangat mungkin, contoh misalnya ya, video saya viral tembus 700.000. Ya, nggak usah bicara 700.000 deh, 100.000 saja, 100.000 view saja. Kalau misalnya dari 100.000 bisa ada 1.000 saja yang kemudian tertarik untuk ikut diklat dan mereka beli buku, which is mereka akan belinya berarti dari Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu sudah punya lisensi, kalikan saja 1.000 kali 350.000, 1.000 kali 35.000, 35 juta. So, modal segini mah kecil, lisensi seumur hidup untuk bisa menjual buku yang 100% buat Bapak Ibu semua. Oke, dan yang luar biasa, ini hanya untuk 30 orang tercepat ya. Kalau mau lisensinya, Pak Arya perhatikan ya, hanya 150.000 saja. Itu hanya untuk 30 orang tercepat. Jadi kalau punya uang, saran saya untuk mengamankan posisi, ya tinggal bayar 150.000. Kalau nggak punya uang, ya segera jual gitu ya. Bapak Ibu dengan jualan, Bapak Ibu bisa punya uang bahkan untuk bisa membeli lisensinya. Jadi nggak ada alasan. Kecuali alasannya gagal paham, malas, ya sudah. Kalau malas selamanya akan susah untuk dapat uang. Tapi kalau bisa lihat ini sebagai potensial, dahsyat Bapak Ibu. Ya, itu saja sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, karena sudah tepat jam 9, saya kembalikan ke Pak Arya. Silahkan dimanfaatkan dengan baik, karena ini peluang yang bisa jadi belum tentu datang 2 kali. Ya, ah, opportunity buat sahabat-sahabat semua. Langsung saja registrasi, mau daftar, hubungi Pak Arya ya. Registrasi atau hubungi yang mengundang. Ya, dua ya. Hubungi yang mengundang Bapak Ibu. Kalau yang mengundang Bapak Ibu Pak Arya, ya hubunginya Pak Arya. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Silakan Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat, terima kasih juga buat Bapak dan Ibu dan adik-adik semua yang hadir di malam hari ini. Nah, jadi luar biasa informasi di malam hari ini. Memang di malam hari ini adalah khusus penjelasan. Nah, jadi buat Bapak dan Ibu, untuk tahap selanjutnya itu nanti kita ada jam 9 pagi. Jadi untuk yang serius, segera daftar dan manfaatkan peluang di malam hari ini. Jadi yang tidak punya uang, silakan ada lisensi 3 hari, bisa jual buku digitalnya dulu yaitu 35.000. Dan kalau yang pengen langsung selamanya kita pada lisensi, jangan sampai ini udah naik nih, jangan sampai harganya 350.000 ya. Jadi khusus malam hari ini 30 orang tercepat itu hanya 150.000 dan nanti dapat buku digital juga. Jadi silakan segera daftar dan nanti besok kita ketemu di Zoom di jam 9 pagi. Jadi sekali lagi khusus yang hadir boleh nanti hubungi yang mengundang atau bisa hubungi saya di 0851 37 200 518. Baik, sampai ketemu lagi di besok pagi di jam 9. Persiapkan Bapak dan Ibu siap untuk belajar. Baik, saya tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ya, silakan dicatat dulu nomor saya. Nanti bisa langsung japri.